Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di DND Workshop, yaitu channel yang cocok buat kalian yang nggak bisa diem alias sobat-sobat kreatif. Oke, di depan saya sudah ada beberapa potongan kayu jati Belanda yang nanti akan kita berikan beberapa perlakuan finishing. Tapi di sini saya akan praktekkan yang nggak ribet-ribet ya, tanpa sanding filler. Amplas juga asal halus aja. Yang penting di hasil akhirnya nanti teman-teman sudah punya gambaran kalau jati Belanda dibakar itu hasilnya seperti apa, natural seperti apa, dengan wood stain, bakar, kombinasi wood stain, finishing glossy, finishing matte atau doff ya, seperti apa hasilnya. Dan nanti sekalian akan kita praktekkan bagaimana caranya bikin motif bakar tanpa api alias hanya pakai wood stain. Dan seperti tadi yang saya bilang, saya nggak akan pakai bahan yang ribet-ribet juga. Saya akan menggunakan semuanya ini water base. Dan perlakuannya nanti pakai kuas, nggak pakai spray. Oke, nanti untuk wood stain yang merah, saya akan gunakan wood stain dari Bio Varnish, yaitu red glossy. Untuk produk-produk Bio Varnish ini saya dapatkan secara online ya, teman-teman bisa cari nanti di Tokopedia, Bukalapak juga banyak. Lalu untuk wood stain yang hitam saya akan gunakan dari Bio Varnish juga, ini yang black. Selanjutnya untuk finishing, untuk yang glossy saya gunakan produk dari Mobilek. Ini gampang carinya di toko-toko bangunan juga pasti ada. Saya gunakan yang clear gloss. Ini per kilonya harganya sekitar 68 sampai 75.000 lah, kisaran segitu. Selanjutnya untuk perbandingan untuk matte atau doff finish, saya gunakan produk dari Bio Varnish yaitu Clear Coat Matte. Dan ini untuk aplikasinya saya hanya menggunakan kuas spons. Oke, potongan-potongan jati Belanda ini akan kita kasih label nanti ya. Yang atas ini kita akan bikin gloss finish, dan yang bawah nanti akan kita labelin matte finish atau doff. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita eksekusi ya. Jadi perlakuan yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengamplas menggunakan gerinda dengan pad amplas velcro. Lalu nanti kalau sudah rata saya akan gunakan sander dengan amplas yang lebih halus lagi. Saya rasa untuk menghaluskan menggunakan gerinda amplas teman-teman sudah bisa semuanya ya. Maka dari itu untuk videonya saya percepat saja. Oke, proses pengamplasan sudah selesai semua. Sekarang kita akan melakukan pembakaran ya. Di sini nanti saya akan gunakan torch gas. Biasanya nanti ada yang bertanya, "Mas, kenapa kok sama-sama dibakar ya? Kenapa kok harus diamplas dulu?" Karena di sini proses pembakaran nggak akan saya lakukan secara mendalam atau nggak akan saya buat gosong gitu ya. Jadi saya cuma akan mengeluarkan seratnya saja. Sehingga kalau kita amplas halus, begitu keluar seratnya kita nggak usah melakukan finishing apa-apa, langsung kita finishing menggunakan wood stain. Jadi seperti yang teman-teman lihat semuanya, begitu kita torch atau kita kasih api, itu kontras seratnya langsung cantik sekali seperti ini. Dengan kondisi seperti ini langsung kita kuas menggunakan clear doff maupun clear gloss, itu sudah istimewa sekali nih. Selanjutnya kita akan membuat perbandingan bagaimana hasilnya kalau kita membuat motif bakar tanpa menggunakan api, tapi hanya menggunakan wood stain yang black. Langsung kita praktekkan ya. Kalian bisa encerkan menggunakan air sesuai selera, atau nggak usah pakai air juga nggak apa-apa. Di sini saya nggak akan campur pakai air. Setelah saya aduk rata, nanti langsung saya aplikasikan menggunakan kuas. Celupkan ujung kuasnya aja, langsung kita aplikasikan. Jadi cara menguasnya ini searah dengan arah serat ya. Oh ya teman-teman, sediakan tisu, kain cotton atau kaos pun bisa juga kita gunakan. Karena dalam keadaan masih basah seperti ini, nanti kita akan lap menggunakan tisu supaya wood stain yang belum terserap serat kayu itu bisa terangkat. Cara mengelapnya itu searah dengan serat alami kayunya, dan nggak perlu terlalu ditekan, sehingga nanti bisa menimbulkan bekas serapan wood stain yang cantik seperti ini. Kalau kalian ingin hasil yang kontras seperti yang kita bakar tadi, kalian bisa mengamplas kayu jati Belanda ini nanti ketika kering ya. Tapi sekarang nggak akan saya praktekkan seperti itu. Saya akan finishing apa adanya seperti ini aja. Nah, gimana teman-teman? Jadi aplikasi wood stain
di kayu jati Belanda, kalau kita lap itu akan menimbulkan motif seperti seolah-olah kayu ini dibakar. Oke, untuk wood stain yang warna hitam sudah selesai. Lalu kita akan coba menggunakan wood stain yang red gloss. Perlakuannya sama, kita kuas, lalu nanti kita lap menggunakan tisu juga. Di sini saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak akan mencari mana yang paling bagus atau mana yang lebih jelek, tapi di sini saya hanya akan memberikan perbandingan karena nanti setiap motif yang timbul ini bisa digunakan sesuai dengan tema yang akan kalian gunakan di project kalian. Karena apa yang kita bilang bagus belum tentu bagus di mata konsumen, karena yang namanya selera itu adalah tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi ini saya cuma hanya memberi gambaran aja, hasilnya seperti ini. Ini bukan untuk mencari produk apa yang bagus atau perlakuan apa yang bagus. Oke, kita kembali ke materi ya teman-teman. Jadi hasilnya setelah kita lap menggunakan tisu, itu kalau warna merah atau red gloss, hasilnya seperti ini, motif bakarnya. Menurut saya bagus ini teman-teman, unik gitu ya. Jadi di sini semuanya sama, kita akan buat sepasang atau 2 potong. Nanti yang atas itu kita finishing gloss, dan yang potongan yang bawah nanti kita finishing matte atau doff. Oke, selanjutnya kita akan buat percobaan untuk mengkombinasikan antara wood stain hitam dan merah. Jadi wood stain yang hitam dulu kita aplikasikan, lalu kita lap menggunakan tisu seperti perlakuan yang sebelumnya ya. Setelah kita lap, lalu kita biarkan kering angin selama 5 menit. Jadi intinya ini supaya kering sentuh dulu, baru nanti kita aplikasikan wood stain merah di atasnya. Karena kalau masih kondisi basah, nanti warna merah dan hitam ini akan nyampur dan itu akan mengurangi kekontrasannya. Oke, hasil akhirnya ketika masih basah seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akan kita finishing gloss dan matte. Jadi coraknya ini sangat unik teman-teman. Banyak yang menyebut ini motif red tiger ya. Dan yang terakhir, nggak fair rasanya kalau kita nggak kasih contoh kepada kalian gimana sih kalau wood stain merah sama hitam ini kalau nggak di lap itu jadinya seperti apa? Apakah benar seperti cat biasa gitu yang melapisi kayu? Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Oke, proses pewarnaan sudah selesai. Sekarang kita akan aplikasikan clear finish. Yang pertama, saya akan gunakan clear finish yang glossy dari Mobilex. Cara aplikasinya sama seperti ketika ngecat tadi ya, searah dengan arah serat kayunya. Gak usah terlalu tebel karena nanti akan kita aplikasikan 3 lapis ya. Kita lanjut untuk baris bagian bawah. Kita gunakan clear finish matte dari Bio Varnish. Jadi aplikasinya sama, kita gunakan kuas spons searah dengan arah serat kayu. Lalu kita biarkan dulu kering ruangan selama 15 menit. Nanti setelah kering sentuh seperti ini, kita lakukan pelapisan clear finish lapisan yang kedua. Caranya pun sama dengan lapisan yang pertama ya teman-teman. Nanti setelah selesai pelapisan yang kedua, kita biarkan dulu 15 menit lagi sampai kering sentuh lagi. Lalu kita lakukan aplikasi lapisan yang terakhir, yaitu lapisan yang ketiga teman-teman. Oke, lapisan ketiga sudah selesai dan ini sudah finish, sudah final ya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa bandingkan sendiri mana yang cocok untuk project-project kalian. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk memakai apa, video ini bisa kalian jadikan referensi. Oke, selanjutnya saya akan membuat video close up perbandingan secara detail masing-masing perlakuan, dan ini saya sejajarkan antara yang matte dan yang glossy. Nah, nanti di akhir video ini saya akan memberikan bocoran atau tips nih mengenai video yang akan saya upload selanjutnya, yaitu kita membuat motif seperti ini menggunakan pewarna makanan dan hasilnya nggak akan kalah keren sama ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya teman-teman,
Saya di sini prakteknya ini nggak ribet-ribet, jadi amplasnya juga asal-asalan, yang penting halus aja. Lalu kita nggak pakai sanding filler, kita nggak pakai wood putih, sudah kita langsung aplikasikan di kayu yang mentah seperti ini aja. Sehingga nanti kalian kalau ada project, kalian menggunakan urutan finishing yang proper, seperti menggunakan sanding filler, lalu menggunakan wood putih, dan amplasnya juga sampai amplas halus yang mungkin yang 400 ya. Saya yakin hasilnya pasti jauh-jauh lebih bagus daripada ini. Jadi ya silakan dicoba sendiri teman-teman. Saya di sini hanya memberikan sedikit gambaran aja ya. Jadi di video ini wood stain yang kita pakai ini dari Bio Varnish ya. Dan nggak di setiap kota ada produk ini. Seperti di Jember, di kota saya ini nggak ada, sehingga saya harus mendatangkan atau membeli secara online. Lalu pertanyaannya, bisa nggak bikin produk seperti ini pakai bahan-bahan yang ada di kota kita masing-masing? Jawabnya pasti bisa dong. Nah, seperti di video yang akan kami upload dalam waktu dekat ini, kita akan praktek bagaimana bikin finishing jati Belanda yang unik menggunakan pewarna makanan atau food color. Apakah pewarna makanan yang dipakai ini yang harganya nggak sampai Rp5.000 itu? Jawabannya iya. Gimana? Saya jamin nggak akan kalah keren dibandingkan kalau kita menggunakan wood stain. Kalian penasaran gimana prosesnya? Silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan saya upload selanjutnya. Seperti bagaimana caranya kita finishing jati Belanda yang unik menggunakan pewarna makanan yang tadi ini. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Kalau menurut kalian konten ini menarik, silahkan like, share, subscribe, dan pasti ada kekurangan ya di video ini. Tolong kalian kasih masukan di kolom komentar agar channel D&D Workshop ini bisa semakin baik ke depannya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.